Ya, hamzah bertemu setelahnya huruf ain. Ini mesti berhati-hati. Kenapa mesti berhati-hati? Yang pertama, huruf ain ini dia bisa mempengaruhi huruf sebelumnya. Apa itu? Hamzahnya akan ikut terbaca seperti ain. Nah, ini mesti berhati-hati. Contohnya dibaca inna a'tayna. A'tayna. Jadi ain keduanya. Nah, ini mesti diperhatikan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Pertama kalimat inna, nunnya tasdid, wa ghunna miman thumma nunan syuddida, dan dengungkanlah pada mim dan nun tasdid, dan dengungkanlah pada nun dan mim tasdid. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada, dan nun mim tasdid itu diberi nama dengan huruf ghunnah, ya, diberi nama dengan huruf ghunnah. Jadi tahan dengungnya, ya, tahan dengungnya. Kemudian na itu adalah namanya mad jaiz munfasil. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadal munfasil. Jadi huruf mad tabi'inya di kata yang pertama, kemudian huruf hamzahnya di kata yang kedua. Maka di sini boleh dibaca 4 sampai 5 harokat. Inna, bisa ketukan ketiga, inna. Jadi ketukan ketiganya langsung ke hamzah. Baik. Kemudian sedikit butuh kepada perhatian hamzah bertemu setelahnya huruf ain. Ya, hamzah bertemu setelahnya huruf ain. Ini mesti berhati-hati. Kenapa mesti berhati-hati? Yang pertama, hamzah huruf ain ini dia bisa mempengaruhi huruf sebelumnya. Ya, huruf ain ini bisa mempengaruhi huruf sebelumnya. Apa itu? Hamzahnya akan ikut terbaca seperti ain. Nah, ini mesti berhati-hati. Contohnya dibaca inna a'tayna. A'tayna, jadi ain keduanya. Nah, ini mesti diperhatikan betul. Kemarin contohnya juga di Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. La, a-nya jelas, ainnya juga jelas. Kesalahannya dibaca la a'budu. La a'budu, jadi ain keduanya. Baik, ini adalah sesuatu yang mesti diperhatikan. Jadi jelas ya, hamzahnya tahqiq, ainnya juga tahqiq. Jelaskan satu-satu. A'tainaka. Kemudian seperti biasa, setiap ada ya mati sebelumnya baris atas. Ya mati sebelumnya baris atas, jangan dibaca toina, toy tidak, tapi bunyikan ke huruf i. Setiap ya mati sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris atas, bunyi vokalnya adalah ke huruf i. Jadi alaihim, bukan alaihim. Alai itu kesalahan. Minasyai, syai itu kesalahan. Minasyaitoni, syai, bunyikan ke huruf i. Setiap ya mati sebelumnya baris atas. Tamam. Inna a'tainakal kautsar. Baik, yang pertama juga perhatikan di kalimat al-kautsar. Di situ ada huruf lam, dan huruf lam ini adalah huruf yang rentan sekali terjadi pantulan ketika sukun. Ya. Jangan nanti dibaca a'tainakal kal.
Nah, ini hati-hati ya. Di situ dia ada sifat inhiraf. Ya, palingkan dia posisi lidahnya sedikit. Maka kalka, ngalir aja kalka karena ada juga sifat tawasudnya. Taib. Kalimat al-kautsar, waw mati sebelumnya baris atas. Waw mati sebelumnya baris atas. Bunyi vokal kesalahannya adalah ke huruf O. Karena apa? Karena tidak memonyongkan kedua bibir. Maka setiap waw mati mesti dimonyongkan kedua bibirnya. Al-kau maliki yau, sehingga bunyinya y a u. Y a u bukan y a o. Itu kesalahannya. Maliki yaumi yau, itu salah. Monyongkan kedua bibirnya sehingga makhraj wawnya terberikan. Kemudian al-kau, monyongkan al-kau, tapi kafnya hati-hati. Kafnya huruf tipis. Al-ka, baru wawnya monyongkan. Al-kau, kau, jangan kau. Nah, ini hati-hati. Kafnya enggak boleh ditebalkan. Baik. Al-kautsar, thar. Baik. Sa tipis, kemudian ra sukun karena waqaf. Aslinya dia enggak sukun. Al-kautsara, ya. Ra-nya fathah, tapi disebabkan karena kita waqaf, maka dia disukunkan. Ra sukun sebelumnya baris atas, maka ra-nya dibaca tebal. Ra sukun sebelumnya baris atas, maka ra-nya dibaca tebal. Kemudian berhati-hati pada huruf ra juga, jangan takrirur ra'at, jangan terlalu banyak getaran huruf ra, termasuk kepada lahnul khafi, termasuk kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Ayat yang pertama, boleh perhatikan sekali lagi. Inna, ya, katukan ketiga saja habis. Inna a'tainakal kautsar. Baca saja, pelan-pelan saja. Tahqiqkan, jelaskan satu persatu hurufnya. Al-kautsar. Jangan hanya kau. Nah, itu tidak sempurna wawnya. Al-kautsar. Balik lagi sa-nya senyumkan. Al-kautsar. Sar. Taib. Kemudian ra-nya ngalirkan sifat tawasudnya. Boleh. Sama-sama. 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Jadi sar, ngalir huruf ra-nya, ya. Karena sifat tawasudnya. Baik. Ayat yang kedua. Fa-nya tipis, so-nya tebal. Pelan-pelan di situ, ya. Fa-nya tipis, so-nya tebal. Maka fa-nya senyum, so-nya ngambekkan. Kesalahannya dibaca fasalli, fa. Ya. Farattiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Ada huruf tipis bertemu setelahnya huruf tebal, maka berhati-hatilah jangan sampai huruf tipisnya ikut menjadi tebal. Jadi jangan jadi fa, tidak, tapi fa. Senyum aja. Fa baru so-nya tebal. Fasalli, fasalli. Baik, so-nya tebal, lamnya lagi. Lam tasdid. Ya, setiap yang bertasdid ingat ada naber, ada penekanan suara sedikit. Fasalli li rabbika. Rabbi, ba-nya sudah senyum ya, jangan ditahan. Rabb, tidak, tapi Rabb, ba-nya sudah senyum. Tamam? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Biasa, ha tipis lagi, ra-nya tebal.
Sekali lagi, ha tipis senyum, ro-nya tebal ngambekkan tanpa memonyongkan kedua bibir. Ya. Menebalkan huruf dengan memonyongkan kedua bibir itu adalah kekeliruan, kesalahan. Itu tidak boleh. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi tidak cukup hanya wanhar, har, itu enggak tebal. Har, har. Taib. Sama-sama boleh. 1, 2, 3. Hati-hati, jangan wanhar, ha, tidak, tapi ha, wanha, baru ro-nya tebal, wanhar, wanhar. Ya, boleh lagi 1, 2, 3. Okey. Jadi kalimat lam itu fasalli, lamnya sudah senyum ya, mohon maaf. Jangan ditahan fasal. Jadi lo, enggak. Lamnya senyum. Fasalli, fasalli. Jadi jangan ditahan tebal lamnya karena lam huruf tipis. Baik. Terakhir ayat yang ketiga. Inna syani'aka. Biasa saja, hati-hati pada huruf hamzah. Termasuk kesalahan yang sering terjadi pada penyebutan hamzah, salah satunya terseret dalam penyebutan inna syani'aka, niya, ya, tapi ni'aka, inna syani'aka. Jelaskan satu persatu. Tahqiq. Inna syani'aka huwa waw tipis, jangan huwa. Dah, huwa. Nah, itu dia. Senyum aja, senyumkan, tarik kedua sisi bibirnya. Wa, bukan wa. Jangan wa walidin wa walidin wa ma walad. Tamam? Jadi tipiskan huruf waw. Termasuk juga huruf waw bertemu lafaz Allah, contohnya huwallahu, qul huwallahu, huwa. Jangan langsung huwallahu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang mesti diperhatikan berhubungan dengan sifat huruf, ya. Huwal abtar. Biasa lam sukun ngalirkan, hati-hati jangan huwal. Huruf yang rentan sekali terjadi pantulan, mesti berhati-hati. Huwal abtar. Tidak perlu ab. Bisa dibedakan antara ab dengan ab. Ab ada e-nya. Nah, itu jangan, ya. Termasuk kesalahan dalam qalqalah seperti itu. Huwal abtar. Tar, tak tipis, ra tebal, ya. Tak tipis, ra tebal. Jangan huwal abtar. Abtar jadi ta. Nah, ini banyak contoh huruf tipis bertemu setelahnya huruf tebal yang perlu kita perhatikan pada malam ini, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi tidak cukup hanya abtar, tar, enggak, tapi tar. Tapi hati-hati, taknya enggak boleh ikut tebal. Jangan to, ya, tapi tar. Boleh. Sama-sama 1, 2, 3. Di situ rentan dibaca abtar, ab. Senyum aja, ya. Senyum aja kena huruf tipis.
Baik, sekali lagi boleh kita baca ayat yang pertama sama-sama. Ayat yang pertama 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Ingat di huruf waw dia mesti dimonyongkan kedua bibirnya. Tak cukup hanya al-kau, enggak, tapi kau bunyikan huruf u dia. Baik, ayat yang kedua, fasalli 1, 2, 3. Sekali lagi jangan menahan lam. Jangan fasol, enggak, senyumkan. Fasol. Jadi lamnya udah senyum lagi. Kalau tertahan jadi lo, jadi tebal dia. Fasol, enggak. Fasalli li rabbika wanhar. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Baik, ayat yang ketiga 1, 2, 3. Bagus, itu hati-hati ya. Di setiap akhir ayat pada 3 ayat ini semuanya tipis bertemu tebal, tipis bertemu tebal. Ya, al-kautsar. Yang kedua wanhar. Dan yang ketiga al-abtar. Nah, itu perhatikan huruf tipisnya, kemudian perhatikan huruf tebalnya. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti biasa kita beri waktu 3 menit masing-masing untuk membaca. Silakan dipelajari 3 ayat ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan setoran bacaan masing-masing. Baik, silakan dari sekarang.